Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajrina Humaira, Nuramisah, Selsan Nabila, Nadia Syakira, Ayu Rahmi, dan Hendy Aulia. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai SAK-MKM, dimulai dari sejarahnya, tujuan dan urgensi SAK-MKM pada UMKM di Indonesia, serta perbandingannya dengan SAK-ETAP. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sejarah SAK-MKM. Sejarah akuntansi IMKM. SAK-MKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah lahir dari perhatian Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI terhadap kesulitan UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku pada saat itu. Sebelumnya, UMKM diarahkan menggunakan SAK-ETAP, namun praktiknya banyak UMKM yang tidak mampu memenuhi ketentuan SAK-ETAP ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, dikarenakan persyaratan dokumentasinya lebih kompleks. Yang kedua, kemampuan literasi keuangan pelaku UMKM masih rendah, sehingga banyak UMKM yang harus melibatkan akuntan profesional dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Nah, ini juga menyebabkan biaya penyusunan laporan keuangan terlalu tinggi. Melihat fakta ini, IAI menyadari bahwa UMKM membutuhkan standar akuntansi yang lebih sederhana, tidak teknis, dan mudah diterapkan. Kronologi perkembangan SAK-MKM. Pada tahun 2009, IAI menerbitkan SAK-ETAP sebagai upaya awal memberikan standar akuntansi yang lebih sederhana bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, termasuk UMKM. Namun, implementasinya masih belum optimal. Pada tahun 2016, IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK-IAI melakukan penyederhanaan lebih lanjut khusus untuk UMKM. Pada tahun tersebut, dibentuk kelompok kerja untuk menyusun standar yang lebih mudah dan praktis bagi UMKM. Pada tanggal 18 Mei 2016, Exposure Draft SAK-MKM diterbitkan untuk mendapatkan masukan publik. Kemudian barulah pada tanggal 24 Oktober 2016, SAK-MKM resmi disahkan oleh DSAK-IAI. Pada tahun 2018, SAK-UMKM mulai berlaku efektif per 1 Januari 2018. UMKM sudah dapat menggunakan standar ini untuk laporan resmi, seperti kebutuhan pembiayaan ke bank atau lembaga keuangan. Tujuan SAK UMKM pada UMKM di Indonesia. Yang pertama, menyederhanakan laporan keuangan. Standar ini lebih mudah dipahami dibanding SAK-ETAP atau PSAK, sehingga UMKM yang tidak punya background akuntansi tetap bisa membuat laporan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan yang jelas. Laporan keuangan membantu UMKM mengetahui posisi keuangan, laba rugi, serta kondisi usaha untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan laporan keuangan yang jelas dan standar, pemilik, investor, atau kreditur akan lebih percaya. Selanjutnya, urgensi atau pentingnya SAK UMKM. Seperti yang kita tahu, UMKM adalah penggerak utama perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak UMKM yang belum memiliki laporan keuangan yang rapi dan sesuai standar. Disinilah pentingnya SAK UMKM, yaitu standar akuntansi keuangan untuk UMKM, agar usaha bisa lebih profesional dan dipercaya. Ada beberapa manfaat utama dari penerapan SAK UMKM. Pertama, SAK UMKM mempermudah akses pembiayaan atau pinjaman modal. Bank dan investor tentu membutuhkan laporan keuangan yang rapi dan sesuai standar untuk menilai kelayakan usaha. Dengan laporan yang sesuai, SAK UMKM mendapatkan peluang modal yang lebih besar. Kedua, SAK UMKM membantu pengambilan keputusan bisnis. Dengan informasi keuangan yang akurat, pemilik usaha bisa mengetahui dengan jelas posisi keuangan, mengatur biaya, mengontrol laba, dan menjaga arus kas dengan lebih baik. Ketiga, penerapan SAK UMKM meningkatkan daya saing usaha. Usaha yang dikelola dengan baik secara keuangan akan lebih siap untuk berkembang.
lebih mudah beradaptasi, dan tentunya dapat mengurangi resiko kegagalan usaha. Keempat, SAK UMKM juga mempermudah penghitungan pajak dengan laporan keuangan yang tertata. Perhitungan dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Selanjutnya, perbandingan SAK MKM dan SAK ETAP. Aspek jenis laporan keuangan. SAK EMKM meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. SAK ETAP mencakup laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Aspek laporan neraca. SAK EMKM neracanya sederhana, hanya menampilkan kelompok besar aset, kewajiban, dan ekuitas. SAK ETAP neraca lebih lengkap dan rinci, ada subklasifikasi, misal beban dibayar di muka, utang usaha, utang pajak, pinjaman bank, dan lain-lain. Aspek laporan laba rugi. SAK EMKM hanya menampilkan pendapatan, beban, dan laba rugi bersih. SAK ETAP bisa mencakup pendapatan usaha, beban pokok penjualan, laba kotor, beban operasi, pendapatan atau beban lain-lain, hingga laba bersih juga menggunakan laporan laba rugi komprehensif. Aspek catatan atas laporan keuangan. SAK EMKM memuat catatan dengan isi sederhana dan terbatas pada hal-hal esensial. SAK ETAP mencantumkan catatan lebih lengkap sesuai kompleks. Aspek persediaan. Jika SAK UMKM menggunakan biaya historis atau harga perolehan tanpa penilaian rumit dan tanpa pengungkapan detail. Sedangkan SAK ETAP dapat memakai nilai wajar atau metode lain yang lebih kompleks, serta harus menjelaskan metode dan kebijakan penilaian dalam CALK. Aspek aset tetap. Jika SAK UMKM dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Sedangkan SAK ETAP dapat menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar, serta wajib menjelaskan metode penyusutan dan umur manfaat dalam CALK. Aspek aset tak berwujud. Jika SAK UMKM diakui sebesar biaya perolehan dan diamortisasi secara sederhana selama masa manfaatnya. Sedangkan SAK ETAP dapat menggunakan pengukuran lebih rinci, termasuk penurunan nilai, impairment, dan pengungkapan kebijakan amortisasi dalam CALK. Aspek liabilitas dan ekuitas. SAK UMKM. Jika SAK UMKM, liabilitas dan ekuitas diklasifikasi secara sederhana dan terbatas. Biasanya hanya mencakup utang jangka pendek, jangka panjang, dan modal pemilik. Sedangkan SAK ETAP memiliki klasifikasi lebih lengkap, termasuk liabilitas berbunga, kewajiban pajak tangguhan, serta komponen ekuitas seperti laba ditahan dan agio saham. Aspek pendapatan dan beban. SAK MKM diakui secara sederhana, biasanya hanya mencatat transaksi saat kasih terima atau dikeluarkan. SAK ETAP mengatur secara lebih rinci menggunakan basis akrual dan memisahkan pendapatan utama, beban pokok, serta beban depresiasi. Aspek pajak penghasilan diakui secara sederhana, hanya berdasarkan pajak terutang pada periode berjalan. SAK ETAP mengatur lebih rinci, mencakup pajak kini dan pajak tangguhan sesuai. Aspek transaksi dalam mata uang asing. SAK MKM dicatat memakai kurs saat transaksi terjadi, tanpa perhitungan selisih kurs. SAK ETAP, saldo dalam mata uang asing harus disesuaikan lagi dengan kurs akhir periode, dan selisihnya diakui sebagai laba rugi. Aspek ketentuan transaksi.
SAK UMKM saat pertama kali menerapkan standar ini cukup menyesuaikan saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas berdasarkan catatan yang sudah ada, tanpa harus menghitung ulang transaksi seluruh masa lalu. SAK etap melakukan rekonsiliasi saldo awal agar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru. Bisa meliputi penilaian ulang aset tetap, pengakuan penyusutan, atau penyesuaian laba ditahan. SAK UMKM lahir sebagai respon atas kebutuhan UMKM di Indonesia untuk memiliki standar akuntansi yang lebih sederhana, mudah diterapkan, dan mudah dipahami dibandingkan dengan standar sebelumnya seperti SAK etap. Melalui penyederhanaan laporan keuangan, hanya fokus pada neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang ringkas. SAK UMKM membantu UMKM menyusun laporan keuangan yang relevan dan andal. Sekian pemaparan dari kami. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.